Jono, dan bisikan Rinjani. Gunung Rinjani selalu tampak tenang dari kejauhan. Puncaknya menjulang, seperti penjaga tua Pulau Lombok diam, agung, dan seolah menyimpan rahasia yang tak pernah ingin dibagi pada manusia. Jono baru menyadari itu terlambat. Ia bukan pendaki berpengalaman. Usianya 27 tahun, kerja serabutan di Mataram, dan ikut mendaki hanya karena ajakan teman lamanya, Bagas, yang terlalu percaya diri. Bersama dua orang lain, Rian dan Sita, mereka memulai pendakian dari jalur Sembalun, pagi hari, dengan cuaca cerah dan tawa yang masih ringan. "Rinjani ramah kok," kata Bagas sambil mengikat tali sepatu. "Selama kita sopan," tambah Sita. Setengah bercanda, Jono hanya mengangguk. Sejak kecil, ibunya selalu berpesan, "Kalau ke gunung, jangan sombong. Ada yang lebih tua dari kita di sana." Pesan itu terus terngiang, tapi Jono tak benar-benar mengerti. Sampai malam pertama, malam yang terlalu sunyi. Mereka mendirikan tenda di dekat savana. Angin berdesir pelan, rumput bergoyang seperti bisikan. Saat malam turun, suasana berubah. Terlalu sunyi, tak ada serangga, tak ada burung malam. Jono sulit tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar langkah kaki di luar. Tenda pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengitari perkemahan. Bagas besar, tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda Jono. Nafasnya tertahan, lalu terdengar suara-suara perempuan tua, lirih, seolah datang dari tanah. Jono tak satu pun temannya tahu nama lengkapnya, apalagi memanggil dengan nada seperti itu. "Jono, pulang." Ia menarik resleting tenda perlahan. Di luar, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis dan bulan setengah tertutup awan. Namun, di tanah, tepat di depan tendanya, ada jejak kaki telanjang, kecil, mengarah ke hutan. Satu orang hilang. Pagi harinya, Rian tidak bangun. Tendanya kosong. Sepatu masih rapi. Tas masih di tempatnya. Seolah ia hanya keluar sebentar dan tidak pernah kembali. Tim pendaki lain membantu mencari, tapi jalur jejak menghilang di batas hutan tempat yang oleh porter lokal disebut wilayah pantangan. Seorang porter tua berwajah keriput menatap Jono lama sekali. "Kamu dengar suara?" "Ya," tanyanya pelan. Jono tak menjawab. Wajahnya sudah cukup memberi jawaban. Porter itu menghela napas. Rinjani memanggil yang lemah hatinya, atau yang pernah dijanjikan. "Dijanjikan apa?" tanya Jono. Suara bergetar. Porter itu tidak menjawab. Ingatan yang terkubur. Malam kedua, Jono bermimpi. Ia melihat dirinya saat kecil, berdiri di lereng gunung. Ibunya menangis, memeluknya erat. "Jangan ambil anakku," kata ibunya pada seseorang yang tak terlihat. "Aku janji, suatu hari dia akan kembali sendiri." Jono terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya dingin, meski jaket tebal melekat. Di luar tenda, terdengar tawa pelan, bukan tawa manusia. Wajah dikabut. Pendakian dihentikan. Mereka bersiap turun, namun Rinjani belum selesai. Kabut turun cepat. Jalur menghilang. Kompas berputar tak tentu arah. Sita mulai menangis. Bagas marah-marah, menyalahkan semua orang. Jono, ia melihat sesuatu di antara kabut. Sosok tinggi, berambut panjang, punggungnya membungkuk, berdiri di atas batu. Wajahnya tidak jelas sampai ia menoleh. Wajah itu mirip Jono, tapi lebih tua. Matanya hitam legam, bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Kamu sudah dijanjikan," katanya. "Sekarang pulang." Tanah di bawah kaki Jono terasa hangat, berdenyut, seperti jantung yang hidup, yang turun, dan yang tinggal. Tim penyelamat menemukan Bagas dan Sita 2 hari kemudian selamat, tapi trauma. Mereka bersumpah. Jono berjalan sendiri ke arah kawah, tersenyum sambil berbisik, "Sudah,
waktunya. Jono tidak pernah ditemukan. Namun para pendaki di Rinjani sering bercerita. Kadang, di malam berkabut, ada penjaga jalur yang membantu pendaki tersesat. Seorang pria muda, ramah, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Jika ditanya namanya, ia akan tersenyum dan menjawab pelan. Dan bila kamu mendengar gunung memanggil namamu, jangan menjawab. Karena Rinjani tidak pernah memanggil tanpa alasan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.